Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, saat ini saya berada di Istana Wakil Presiden. Saya ingin mengajak Anda menemui Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla, seorang tokoh penuh warna dan seakan tidak pernah mati. Mengapa saya katakan demikian? Karena seorang Yusuf Kalla sejak dasawarsa 80-an hingga saat ini senantiasa beredar. Tidak saja lewat pernyataan-pernyataannya yang berbobot, jenaka, dan bahkan kadang kontroversial, tetapi lewat aksi-aksi konkretnya menyelesaikan beberapa persoalan penting di Republik ini. Pak JK, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih, Claude. Terima kasih, Claude. Pak JK, minggu lalu Bapak open house di Jakarta, Makassar. Ribuan orang Bapak terima berjam-jam, berhari-hari. Ya. Bapak kelihatan segar saja. Resepnya apa, Pak? Ikhlas. Ikhlas. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, bertemu orang, dan kita menikmati pertemuan itu, maka kita tidak merasa capek. Yang soal kalau Anda tidak menikmati pertemuan itu, tidak menikmati acara itu, maka Anda akan cepat capek. Jadi batin sehat, ikhlas, semua. Iya. Kalau kekurangan fisik bisa diatasi, Pak ya? Bisa diatasi, karena fisik dengan fisik itu menyatu, saling mempengaruhi. Masih sering jogging? Masih, ya jogging, golf tiap dua kali seminggu. Rutin, Pak ya? Rutin. Ya, jadi 75 tahun Bapak kelihatan tambah fresh. Terima kasih. Kalau makin fresh gini Pak JK, apa Bapak siap untuk maju lagi di 2019? Enggak. 2019 itu umur saya sudah 77 tahun. Saya kira untuk orang Indonesia yang berumur 77 tahun, tentu mungkin saya akan membina generasi yang lebih muda, mungkin berbicara, mungkin lebih banyak mengunjungi teman-teman, mungkin memberikan ceramah tapi tidak dalam pemerintahan formal lagi. Jadi lebih semata karena faktor usia, Pak ya? Iya. Dan memberi kesempatan kepada muda-muda. Muda ya. Padahal kalau kita lihat survei terakhir dari beberapa lembaga survei seperti Indobarometer dan Kompas, Pak, itu tingkat kepuasan kepada Bapak itu sekitar 58%. Berarti masih banyak masyarakat yang menginginkan Bapak untuk maju lagi, Pak. Ya, tapi kita juga harus tahu diri, ada batasan-batasan fisik, ada batasan pikiran. Dan yang paling penting negara ini harus bersambung. Kalau seumur saya mau terus-menerus ada di situ, bagaimana ya mudah-mudahan? Kalau Bapak tidak maju, sepertinya nih kurang seru. Enggak lah, itu kan belum ketahuannya siapa nanti yang akan maju. Tapi setiap pemilu, pilpres pasti seru saja itu. Ya. Kalau boleh tahu, Bapak bisa memberikan gambaran siapa saja yang punya potensi yang cukup tinggi untuk bersaing di 2019, Pak? Gini, saya tidak menyebut nama saja, tapi saya ini sedikit punya kelebihan. Kelebihannya ialah 3 kali ikut pilpres. 3 kali ikut pilpres. Tidak ada orang Indonesia yang 3 kali ikut pilpres, cuma saya. 2 kali menang, 2 kali kalah. 1 kali kalah, maaf. Waktu presiden, waktu wapres menang semua. Nah, waktu siapapun yang ingin jadi pilpres, pertama ingin ide-idenya diketahui orang. Cara berpikirnya ini diketahui orang. Karena itulah maka siapapun, termasuk saya waktu itu, salah satu cirinya ialah banyak berbicara ke umum, ceramah di universitas, di kampus, begitu diundang kita datang. Maka Anda bisa mengetahui siapa yang punya minat itu, siapa tokoh yang banyak berbicara di kampus, di
pertemuan-pertemuan yang lain di seminar-seminar. Itu akan jadi. Wah, kalau begitu kita bisa tebak nih Pak. Itulah saya bilang, mungkin saja. Begitulah. Dan kenapa saya katakan saya berbuat itu? Oh, ya, Pak. Ya. Dan begitu juga semuanya. Anda bisa tebak sendiri. Iya, ya di situ kan ada Pak Gatot Nurmantio, ada Pak Tito juga, ada Ibu Sri Mulyani yang sering tampil Pak. Apa bisa disebut seperti itu Pak ya? Itu terserah Anda. Saya kira tidak jauh-jauh lah. Iya, ya. Pak, ini kalau kita bicara soal capres ini kan sekarang lagi hangat dibahas tentang presidensial threshold Pak. Terakhir ada sedikit jalan buntu karena beberapa fraksi yang masih datang dengan posisi yang berbeda ya. Posisi terakhir pemerintah seperti apa Pak? Masih 20% atau? Iya, kenapa? Ya, pemerintah masih dalam posisi 20%. Kenapa itu? Karena saya 2 kali pilpres itu dengan 20% dan itu jalan dengan baik. Jalan dengan baik, 20% itu. Artinya memberikan calon-calon yang berkualitas. Karena kalau terlalu rendah, tentu nanti banyak yang mau coba-coba nanti kan membuang-buang waktu dan nanti tidak memberikan calon-calon yang memang secara awal itu mempunyai modal dukungan. Karena itulah pemerintah dalam posisi itu bukan posisi ingin agar ada kontinuitas sistem. Iya. Walaupun ada argumen bahwa nanti calonnya itu saja Pak, tidak membuka peluang bagi kandidat lain untuk maju Pak. Tidak juga, karena kan masih ada 80%. Yang syar'i kan 20%. Berarti kalau ada satu orang punya 20% atau 25%, masih ada 75% yang bisa mencalonkan calon yang lain, yang baru. Kalau posisi pemerintah tetap seperti itu, sementara banyak fraksi menghendaki lain, Pak. Ini kalau jalan buntu, apa kemungkinan opsi terakhir itu menerbitkan Perpu, Pak? Dalam DPR dan demokrasi selalu ada jalan keluar. Jalan keluar yang mudah dan dipakai sering kita voting. Dan ada penyelesaian. Pak JK, kita break sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama Special Interview. Kalau sekiranya Selatan Sulawesi itu negara, sekiranya mungkin saya terpilih. Bapak terpilih bisa 2 kali, Pak, berturut-turut, Pak. Dipersembahkan oleh didukung oleh pemirsa, terima kasih masih dalam Special Interview bersama Bapak Yusuf Kalla. Pak JK, ya. Memang sudah sering orang berbicara tentang hubungan Bapak dengan Pak Jokowi ya. Saya ingin tahu perkembangan terakhir saat ini sudah sangat cair Pak ya. Sejak dulu juga cair. Sejak awal. Kadang-kadang orang atau media ya, yang kadang-kadang selalu menafsirkan sesuatu yang mungkin terlalu awal. Saya tidak datang saja suatu acara, ditafsirkan ada apa, kenapa tidak datang, berkembang. Saya dengan Pak Jokowi berbeda satu statement. Ya, karena memang tiba-tiba saya ditanya, tentu kita tidak berkoordinasi, tentu ada kadang-kadang ada perbedaan. Dikira sebenarnya tidak. Kenapa saya katakan itu selalu cair? Karena ada sistem pemerintahan atau sistem yang khususnya diambil oleh Pak Jokowi. Semua keputusan-keputusan yang penting itu harus lewat rapat, lewat ratas dan sebagainya. Sehingga sebenarnya kebersamaan ada di situ, keputusan rapat apa gitu. Sebenarnya sistem ini juga sama seperti ketika Bapak jadi wapres saat Pak SBY Pak ya? Ada perbedaannya juga. Tergantung style kepemimpinan, itu sama saja pada akhirnya. Ya, kadang-kadang hal-hal kita putuskan, kemudian kalau zaman dulu ya, itu kemudian diatur pelaksanaannya, detailnya di tempat saya. Sama saja semuanya. Kalau sekarang hampir semuanya sampai detail pun dibicarakan bersama. Jadi kalau dulu kan di era SBY sepertinya ada matahari kembar, tapi di era Jokowi kesan itu sudah hilang ya Pak? Iya, kemudian saya juga memahami bahwa
kita tidak boleh ada kesan seperti itu supaya sistem pemerintah itu berjalan dengan baik. Ya. Bapak merasa fine-fine aja dengan model seperti sekarang, atau kalau bandingkan dengan di era SBY, peran Bapak kelihatan jauh lebih besar ya? Justru kita ingin hindari seperti itu supaya jangan timbul penafsiran yang tidak-tidak. Ya. Berarti firm Pak ya? Ya. Walaupun untuk kalau kita flashback ke belakang Pak ya, itu dinamika pilkada DKI yang membuat mungkin sedikit tegang ya? Itu. Oh iya, pertama begini, sering orang mengatakan, Bapak berbeda dengan Jokowi. Loh, bagaimana Anda tahu berbeda? Sedangkan Pak Jokowi sendiri tidak pernah terbuka ataupun kepada kita di kabinet bahwa beliau memberikan atau memilih calon tertentu, tidak pernah. Sedangkan saya disampaikan bahwa saya mendorong Anies. Itu bukan dari saya. Itu kan dari Pak Zul, Ketua MPR. Itu saya tidak pernah ngomong begitu. Jadi saya bilang bagaimana Anda tahu saya berbeda, padahal Pak Jokowi sendiri tidak tahu siapa yang dia dukung kan. Nah, jadi juga itu hanya menerka-nerka saja. Karena itu bukan bahasa, kita bercanda aja. Bagaimana ini? Bagaimana hari ini Anies? Bagaimana hari ini surveinya? Kita gitu-gitu aja. Jadi dia dibawa dalam candaan Pak ya? Iya. Tidak pernah kita berbeda pandang karena masing-masing menjaga sistem pemilu yang katakanlah sangat personal atau rahasia dalam hal, tapi kita terbuka bercanda-canda saja. Walaupun sebenarnya mungkin preferensi Bapak kayak Anies katakanlah ya, itu bukan soal kan Pak ya? Bukan soal ya. Hak demokrasi orang. Iya. Mungkin boleh saya tanya kenapa Bapak tidak prefer ke Ahok misalkan? Pertama, Anies itu orang yang paling dekat sebenarnya dengan Pak Jokowi. Dan saya kenal baik bagaimana beliau karena sudah sebelumnya waktu di rektor sering sama-sama, saya berdekatan kantor, kedua saya ngerti dia sejak lama, waktu menteri juga saya tahu betul. Ahok saya tidak kenal betul secara personal kan, secara kapasitas gitu kan, bahwa punya prestasi ya, tapi kita butuh juga anak muda yang punya ide-ide yang ke depan yang baik juga. Bukan karena faktor subjektif misalkan Ahok ini minoritas mungkin seperti itu. Karena kalau kita bicara realitas politik juga mungkin ya arah seperti itu kan. Ya dalam hal demokrasi orang memilih sesuai dengan apa yang sesuai menurut pandangannya. Tidak pilihan karena minoritas. Begini, negara yang sangat dianggap dirinya sangat demokratis, contohnya ke Amerika, itu butuh 175 tahun untuk orang Katolik jadi presiden. John F. Kennedy Pak, kalau itu ya. 185 tahun Pak. Bayangkan itu. Butuh 230 tahun orang hitam jadi presiden. Jadi yang begitu biasa dimanapun, di negara apapun yang mengadakan demokrasi, selalu ada pilihan-pilihan kesamaan. Jadi bukan kita memilih, bukan pilihan kesamaan masing-masing, pilihan pandangan pribadi masing-masing. Dan itu sah-sah saja. Jangan dianggap tidak demokratis di Amerika karena tidak memilih orang Katolik selama 180 tahun. Nanti kalau kita pandangan itu di Indonesia, Amerika tidak demokratis. Bukan itu. Memang orang selalu memilih sesuai dengan kesamaannya, pandangannya dan sebagainya. Dan itu tidak tabu kan Pak? Itulah demokrasi. Demokrasi. Justru itulah demokrasi. Ya, suara terbanyak yang menang. Mau apa? Sehingga kalau kita kembali lagi ke peta Pilpres 2019 Pak, kalau lihat dari sini, kalau orang non Jawa belum tentu menang Pak ya. Agak susah sekali menang jadi presiden Pak ya. Iya, praktiknya begitu. Karena jangan lupa, itu seperti saya katakan tadi, orang selalu cenderung memilih kesamaan pribadi dengan dia. Ya, kalau sekiranya Selatan Sulawesi itu negara, sekiranya mungkin saya terpilih. Bapak 90%. Terpilih bisa 2 kali Pak, berturut-turut Pak. Tapi inilah demokrasi dan kita setuju itu. Kan demokrasi bukan pilihan yang terbaik, tapi pilihan yang paling kurang jeleknya kan. Selalu orang mengatakan begitu. Dan itulah yang kita pilih seperti itu sistem. Pemirsa, tetaplah bersama Special Interview. Saya tidak pernah berkomunikasi Habib Rizik selama ini. Hanya ketemu terakhir di lapangan itu waktu ada acara saya dengan Presiden. Dipersembahkan oleh
Didukung oleh Pemirsa, terima kasih masih dalam spesial interview bersama Bapak Yusuf Kalla. Pak JK, Ya. Waktu saya wawancara Pak Jokowi bulan lalu, pertanyaan saya, NKRI harga mati Pak Jokowi? Beliau jawab iya. Sekali lagi, negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan sesuatu yang sudah final. Kalau Bapak gimana Pak? Saya kira saya tidak perlu membuat komitmen Ya. seperti itu, harga mati, harga hidup dan sebagainya. Dalam terakhir pada saat negara pecah-pecah di Poso, Ambon, di Aceh, alhamdulillah saya yang mempersatukan itu. Jadi lebih jauh lagi daripada harga mati, orang perang saya hentikan agar tetap kita NKRI. Tapi ini mungkin karena situasi politik akhir-akhir ini kan mengarah kepada ada gagasan untuk kita membuat negara khilafah, Pak. Sehingga wacana ini dihidupkan lagi, Pak. Ada dua macam pikiran yang ada di khilafah itu. Khilafah itu suatu faham yang membentuk suatu kesatuan di luar batas-batas, melewati batas-batas negara. Ya. Pertama dalam hal agama, kedua dalam pemerintahan. Kalau soal khilafah dalam atau seperti itu borderless, ya, dalam agama itu biasa saja sebenarnya. Dalam Islam banyak fatwa-fatwa ulama Al-Azhar kita terima, atau fatwa-fatwa dari Arab kita perlakukan dalam kehidupan keagamaan. Saya kira Katolik juga seperti itu, malah atau ketentuan-ketentuan dari Vatikan berlaku sampai sini. Mengangkat uskup juga dari Vatikan. Itu orang terima seperti itu dalam hal agama. Tapi dalam pemerintahan tidak. Karena kita ada batas negara. Jadi yang kita tolak ialah suatu pandangan ingin menjalankan pemerintahan dan agama sekaligus tanpa batas-batas di luar batas-batas negara. Bukan. Nah, itu dalam hal NKRI, dalam semua negara ada punya ketentuan kenegaraan seperti itu. Karena itulah apa yang terjadi di ISIS, Irak, Syria ingin melintas negara suatu kekuasaan. Nah, kalau itu kekuasaan di pemerintahan itu ya tentu kita tolak pasti. Tapi dalam agama itu biasa. Kecenderungan untuk ISIS ke Indonesia untuk penetrasi gagasan itu, kalau kita kasih nilai 1 sampai 10 Pak, itu nilainya berapa Pak? Sehingga kita harus khawatir Pak. Sebenarnya kalau dibanding dengan negara lain, kita jauh lebih ringan. Ya, menurut informasi intelligence, orang-orang Indonesia yang ke Syria, Irak itu hanya 300-400 orang. Dibanding dengan Inggris saja, Inggris ribuan orang, 3.000-an. Yeah. Jadi kenapa kejadian lebih banyak terjadi di Eropa daripada dalam di Indonesia? Tapi itu juga pengaruh yang salah, pasti salah. Sekedar suatu ingatan, apa yang terjadi radikalisme di dunia ini, itu selalu berasal daripada negara gagal. Al-Qaeda itu datang dari Afghanistan. Setelah Afghanistan gagal, diserbu Amerika, Rusia, Amerika, kemudian diktator dalamnya. Syria, Irak juga gagal karena dibom oleh Amerika. Jadi juga pengaruh internal dan eksternal. Pengaruh dari dalam otoriter dari pemerintahannya dan kemudian pengaruh luar yang ikut mencampuri negara itu. Itu kemudian menyebabkan radikalisme yang kemudian masuk ke Indonesia, orang yang datang dari sana. Nah, yang Al-Qaeda orang yang datang dari Afghanistan dulu, kemudian kembali jadilah bom Bali, bom apa macam-macam. Itu yang kemarin juga yang terjadi di Kampung Melayu, di apa, itu pengaruh-pengaruh. Tetapi ada sumber lain yang lebih radikal, teknologi. Kalau Anda baca apa yang terjadi di yang kemarin Bacok atau tikam polisi di Kebayoran, itu belajar dari internet. Jadi sumber radikalisme itu sekarang yang paling banyak dari teknologi itu sendiri.
dengan membaca, dengan tidak perlu lama, tidak perlu ada orang yang berpengaruh, dia baca terus begini. Jadi ini memang teknologi ada negatif, ada positifnya. Nah, Bapak ini kan pengurus Dewan Masjid Indonesia, dan masjid adalah salah satu tempat untuk menanamkan nilai-nilai baik. Nah, dalam konteks seperti ini, seperti apa peran yang akan Bapak gencarkan untuk? Pertama, kita ikut Epidemi sekarang mendaftarkan mubalik-mubalik yang baik untuk katakanlah yang pantas memberikan khutbah atau ceramah di masjid. Itu ada di aplikasi Epidemi, boleh milih ini. Kedua juga memberikan bahwa pilihlah dan jangan berbicaralah yang baik di masjid. Memang ada kelain, bukan ada kelain, ada perbedaan masjid di Indonesia dan negara-negara lain. Hanya 2 negara di dunia, Indonesia dan Pakistan, yang masjidnya dibangun oleh masyarakat, termasuk gereja oleh masyarakat. Nah, di negara-negara Islam lainnya dibangun semua oleh pemerintah, di Saudi, Kuwait, Malaysia, dan masjid itu diurus oleh negara. Di Indonesia diurus oleh masyarakat. Nah, kadang-kadang di sinilah yang susah kita kontrol, karena terjadinya masyarakat, lingkungan masyarakat yang kemudian berbeda paham. Nah, tapi kita berusaha, Dewan Masjid berusaha untuk meluruskan ini, bagaimana faham-faham yang moderat, jalan tengah yang kita pakai, yang kalau NU mengatakan Islam Nusantara, kalau Muhammadiyah Islam yang berkeadilan misalnya. Salah satu lembaga yang sentral Pak dalam 6 bulan terakhir di Republik ini adalah GNPF, Pak ya. Itu kemarin sempat bertemu Pak Presiden dan muncul wacana rekonsiliasi, Pak. Bapak merasa ini penting atau? Ya penting, karena bagaimanapun GNPF itu dengan pimpinan-pimpinannya itu kan sebenarnya suatu bukan organisasi sebenarnya. Itu kan hanya ekspresi atau reaksi daripada sesuatu. Itu reaksi daripada adanya fatwa Majelis Ulama. Kemudian mereka berkumpul berdasarkan kesamaan faham tentang fatwa itu. Nah, itu bukan bersifat permanen, bukan seperti NU, Muhammadiyah atau organisasi apapun. Ya, setelah ini selesai, setelah masalah fatwa itu sudah selesai dengan Ahok tidak terpilih, kemudian Ahok juga ya karena kata-katanya kemudian dihukum, sebenarnya sudah selesai. Jadi karena itu mereka tidak bilang lagi GNPF, ada alumni. Gitu ya. Jadi dengan MPF itu teman-teman itu bertemu dengan Presiden, kita harapkan bahwa ini sudah selesai persoalan, karena kita mulai babak barulah ke depan kemajuan bangsa ini. Ya. Satu lagi pertanyaan Pak, mungkin agak sensitif tapi ya, publik perlu tahu ya, bagaimana pandangan Bapak tentang permintaan abolisi untuk Habib Rizik Syihab, Pak? Saya kira abolisi itu tentu berlebihan, karena itu abolisi itu kan memanfaatkan, karena sampai sekarang di luar masalah pornografi juga abolisi ada laporan-laporan, dan tentu pada saya kira kalau memang dianggap itu Abu Rizik tidak bersalah, tentu pada waktunya dia pasti dilanjutkan pemeriksaan itu. Tapi juga harus secara adil, betul, terbuka. Tidak dalam pemeriksaan katakanlah yang oleh kesan orang nanti berlebihan atau masih gray area gitu kan, seperti itu. Jadi ini harus kita selesaikan secara baik lah, supaya jangan berkepanjangan. Betul, Pak. Pak JK sebagai tokoh sesepuh yang selama ini terkenal jadi mediator untuk banyak kasus, apa mungkin pernah ada komunikasi dengan Habib Rizik untuk menyelesaikan ini, Pak? Saya tidak pernah berkomunikasi Habib Rizik selama ini. Hanya ketemu terakhir di lapangan itu waktu ada acara saya dengan Presiden naik ke panggung, jabat tangan, selesai. Kita tidak pernah berubah. Tapi saran Bapak sebaiknya bila pulang lalu proses hukum jalan ya? Proses jalan, tapi dalam proses hukum juga yang benar, jangan dipaksakan gitu kan. Jangan nanti tidak ada kesan, nanti berkepanjangan juga, nanti tidak stabil, semua kita tidak stabil. Habis waktulah untuk
habis waktu nanti masyarakat ini hanya untuk berdebat tentang ini, tentang ini. Ya Pak JK, kita break sebentar. Oke. Pemirsa, tetaplah dalam spesial interview. Tanpa pengusaha-pengusaha itu juga lapangan kerja, inovasi-inovasi kan tidak muncul. Tapi jadi bukan dosa sebenarnya, cuma dibutuhkan meningkatkan yang di bawah ini. Dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, terima kasih masih bersama spesial interview. Pak JK, Ya. kalau tadi kita bicara politik, lalu hukum, sekarang kita mau bicara tentang ekonomi, Pak. Ya, Pak JK melihat kinerja ekonomi kita, terutama dalam hal pemerataan ini sudah sampai di mana, Pak? Ya, itu masalah yang kita hadapi, yaitu kesenjangan ekonomi di antara daerah dengan daerah, Jawa luar Jawa, antar kelompok yang lain kelompok yang lain, antara jenis usaha, ya. Itu terjadi kesenjangan. Karena itu berpengalaman dengan masalah-masalah kebangsaan kita, adanya konflik-konflik itu hampir semua disebabkan ketidakadilan. Orang satu pihak menganggap senang, tapi pihak menganggap tidak adil. Karena itulah maka kesenjangan itu ya kita harus perbaiki dengan cara mendorong yang di bawah, tidak dengan menurunkan di atas, mendorong yang di bawah akan naik, sehingga jangan gap pendapatan antara masyarakat itu kelewat tinggi. Kita di antara beberapa survei Bank Dunia juga kelompok lain itu kita termasuk negara yang tingkat kesenjangannya tinggi. Ya, kalau lihat dari indeks kewirausahaan, Pak ya, itu tahun ini meningkat ke 3,1%, Pak. Sementara tahun 2016 itu masih 1,6. Idealnya kan 2%. Nah, dari sisi angka 3,1 ini kan sudah bagus, Pak ya. Tapi kenapa orang masih ribut soal masalah pemerataan kesenjangan nih, Pak? Apa yang salah dengan ini, Pak? Orang boleh berusaha, tapi katakanlah teman-teman Tionghoa lebih banyak di usaha-usaha besar, ya. Mungkin banyak, tapi usaha kecil. Tinggal timbullah kelihatannya jomplang. Itu dapat dilihat di Jakarta dengan masih banyaknya rumah-rumah kumuh, tapi di lain pihak kita melihatnya rumah-rumah yang mewah juga banyak. Dan ini terjadi di negeri kita itu perlu perbaikan, karena kalau enggak ya kesenjangan berlanjut bisa menjadi masalah sosial yang besar juga, dan kita tidak inginkan seperti itu. Ya. Kalau lihat survei juga, Pak, dari Kompas, Pak, itu terjadi penurunan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi JK. Kalau bulan Oktober 2016 itu masih sekitar 66%, Pak ya. Setelah itu menurun ke 63%, dan salah satu faktor yang menurun itu adalah faktor ekonomi. Iya betul, karena tapi tentu kita tahu semua bahwa masalah ekonomi bukan hanya masalah kebijakan pemerintah saja, tapi masalah eksternal. Hanya turunnya harga-harga komoditas sehingga menyebabkan ekonomi Kalimantan menurun dan Sumatera menurun. Tapi sekarang sudah banyak perbaikan, harga batu bara naik, harga sawit juga naik. Tapi juga kita lihat terakhir ini daya beli memang terjadi penurunan akibat tadi investasi mungkin belum besar yang kita hadapi akibat ekonomi di Cina, ekonomi di Jepang, di Amerika menurun, sehingga investasi juga terjadi menurun, sehingga menimbulkan lapangan kerja juga tidak naik signifikan. Pertumbuhan 5% itu belum cukup untuk menampung semua
generasi muda yang mulai masuk Dunia usaha. dunia kerja, Dunia kerja. belum sampai. Karena itu kita dorong banyak investasi baik dalam negeri dan luar negeri agar pertumbuhan kita di atas 5%, sehingga bisa menampung pekerja-pekerja baru. Kita lahirkan wirausaha Iya, baru, Pak, oke. Ya, yang bisa membuka itu wirausaha baru. Pengusaha-pengusaha yang startup, kalau istilah anak-anak muda startup itu. company. Kemudian juga ya meningkatkan, pemerintah memberikan fasilitasi trade KUR, usaha rakyat dengan bunga 9%, dengan subsidi itu, supaya timbullah usaha sehingga timbul suatu peningkatan pendapatan masyarakat. Pak JK, kadang masalah kesenjangan ini dipolitisasi seakan bahwa ini dosa non pribumi karena secara ekonomis mereka lebih mapan, Pak. Bapak sejalan dengan pandangan ini, Pak? Kita tidak pernah menyebut dosa, bahwa ada peningkatan yang signifikan usaha-usaha besar, konglomerasi, ya. Tapi kita tapi jangan lupa mereka juga memberikan lapangan kerja. Mereka bayar pajak yang benar. Kemarin banyak yang diamnesti, hanya diampuni. Tanpa pengusaha-pengusaha itu juga lapangan kerja, inovasi-inovasi kan tidak muncul. Tapi jadi bukan dosa sebenarnya, cuma dibutuhkan meningkatkan yang di bawah ini. Jadi tidak berarti ini diturunkan yang tinggi, ini yang diangkat naik ke atas dengan memberikan banyak keutamaan, affirmative action. Itulah oleh pemerintah, oleh presiden, ada upaya reformasi agraria, karena di Jawa, di contohnya di daerah lain, petani-petani makin kecil tanahnya, tinggal 1/3 hektar. Dengan itu pendapatannya kecil. Karena itu maka banyak tanah-tanah yang terlantar coba kita reform sehingga pengusaha petani-petani dapat ini. Kemudian lahan-lahan di Kalimantan, mari kita berikan prioritas kepada orang-orang setempat sehingga dapat membuat lapangan kerja, mempunyai sesuatu. Itu cara meningkatkan yang kecil ke bawah ini, tidak menurunkan yang besar. Yang besar harus bayar pajak, harus kasih kerja orang. Kalau tidak bayar pajak dia dihukum. Tapi ini harus naik dengan fasilitas yang ada. Ya, bisa kita sebut bahwa pengusaha besar adalah basis ekonomi kita. Bukan basis, karena kalau pengusaha jadi basis juga tapi penopang, ya oke lah, penopang lapangan kerja, penopang pajak, tapi dibutuhkan banyak lagi penopang-penopang yang lain yang usaha kecil yang agar dia besar. Ya. Oke Pak JK, kita break sebentar. Oke. Pemirsa tetaplah dalam special interview. Lebih banyak lagi membuat amal lah. Orang seperti kita ini modal kita amal kan, untuk jadi beli saham akhirat gitu kan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Yusuf Kalla. Pak JK, ya, kalau akhir-akhir ini rame tentang ibu kota baru, Pak. Dari Pak Harto jonggol, Pak Jokowi sepertinya Palangkaraya nih. Pak JK kan bagian dari Pak Jokowi, tapi saya dengar Pak JK pernah ngomong ini Mamuju nih, Pak. Apa benar gak? Ya, memindahkan ibu kota suatu ide yang bagus, tapi berat cara kerjanya. Di Jakarta ini pegawai pusat ada 900.000. Jadi kalau ibu kota dipindahkan berarti 900.000 orang harus dipindahkan. Betul. Tentu mungkin sebagian tetap kerja di Jakarta. Tapi itulah pegawai pusat gitu. Pegawai pusat itu artinya karena otonomi jadi. Kedua, kantor-kantor begitu banyak, mulai kantor presiden, istana mesti dibangun di sana pasti, DPR,
mesti bangun kementerian, banyak sekali. Jadi dibutuhkan perhitungan yang betul-betul wajar, tepat untuk merealisasi itu. Karena itulah maka oleh Bappenas ditugaskan untuk memberikan kajian dulu Pak. Jadi kajiannya dulu, jadi belum ada keputusannya karena keputusan itu setelah ada kajian dulu, bukan keputusan dulu baru ada kajian kan. Ya. Nah itu kedua, di mana ini pertanyaannya. Orang mengatakan di tengah supaya adil. Nah kalau Anda lihat peta yang di tengah, timur, barat, dan utara, selatan, itu di sekitar Mamuju, bukan di Palangkaraya. Waktu Palangkaraya itu oleh sejak Bung Karno, iya, dengan hasil di tengah. Sebenarnya di tengah itu artinya kurang lebih 4 jam ke barat dan 4 jam ke timur dalam pesawat terbang. Itu di Mamuju itu, Sulawesi Barat. Saya tidak mengatakan di Mamuju, tidak. Karena hanya orang mengatakan di tengah-tengah. Kalau mau di tengah-tengah, konsekuensi tengah-tengah, bahwa Palangkaraya itu juga berada di Kalimantan di tengah, benar. Tapi tidak berarti di tengah-tengah. Ya. Di tengah ya, tapi tidak kalau pas di tengahnya itu sekitar Mamuju. Lihat lagi di peta nanti kalau pulang. Berapa Anda tarik tali kemudian bagi dua. Tengahnya itu Mamuju Pak ya. Ya. Sedikit di laut, tapi kota yang terdekat Mamuju. Hanya daerah yang terdekat. Nah, itu jadi saya tidak mengatakan video Mamuju, tidak. Ya. Saya hanya mengatakan sebenarnya kota yang paling di tengah. Itu. Ya. Berarti rekomendasi Pak JK ini masuk dalam kajian Bappenas Pak? Ya, sekarang kajiannya dulu. Dasar pertama, adakah lahannya luas? Memang di Mamuju tidak banyak lahannya luas. Di Kalimantan pasti banyak. Pasti lebih luas Pak ya. Ya. Tapi di Kalimantan itu paling banyak gambut. Gambut tidak mudah dibanguni karena itu lembek itu. Jadi butuh ongkos lebih tinggi. Tapi ini jangan lupa tunggulah kajiannya dulu. Karena kajianlah yang baru ada keputusannya. Tidak diputuskan dulu baru suruh kaji. Endahlah. Kajian selalu berbentuk begitu. Ya. Pak JK tadi di awal Bapak mengatakan bahwa 2019 Bapak tidak akan maju lagi. Artinya Bapak berhenti dari pemerintahan ya. Saya ingin tahu apa yang akan Bapak lakukan setelah Bapak selesai di pemerintahan. Saya sebagai saya di pemerintahan sudah berarti nanti insya Allah itu hampir 20 tahun. 20 tahun. Ya, jeda 5 tahun. Ya. Jadi 15 tahun. Bagi saya cukup lah. Itu tugas-tugas, ya katakanlah pengabdian ataupun amanah gitu ya. Selama itu. Dan waktunya untuk lebih dekat dengan anak-anak, dengan cucu-cucu, menikmati hidup. Mungkin saya mengurus sosial lebih intensif, ya, lebih banyak lagi membuat amal lah. Jadi orang seperti kita ini modal kita amal kan, ya, untuk jadi beli saham akhirat gitu kan. Lebih banyak ke situ. Ya. Menikmati hidup juga sekalian kan, istirahat lah. Ya, Bapak kan sudah membuat legacy Pak ya. Kalau kita bicara seorang JK, kita selalu ingat tentang Aceh, tentang Malino. Nah itu 2 legacy yang Bapak tinggalkan dan sangat bersejarah Pak. Ya. Apakah ada legacy lain yang ingin Bapak tinggalkan Pak? Ya kalau selama 10 tahun jadi wapres tentu banyak hal juga yang kita kerjakan. Kalau yang pertama, hampir semua keputusan penting dalam bidang energi justru banyak kita putuskan. Konversi lah, pembangunan Cilacap, macam-macam lah. Konversi minyak tanah saya ingat. Ya, banyak lah seperti itu. Dan juga ya saya bersyukur banyak hal dibuat, tapi tentu bagi saya itu adalah tugas amanah yang dijalankan. Ya.
Dan semua ini bisa tercapai kan berkat support dari Ibu Mufidah Kala, Pak ya. Ya, kalau kita yang memegang kepemimpinan tanpa support keluarga juga akan kacau juga itu kehidupan. Jadi saya bersyukur punya keluarga yang mensupport, mendorong istri saya tentu dan anak-anak. Tahun ini kalau tidak salah nih ulang tahun perkawinan Bapak yang ke-50 ya. Iya. Saya boleh perlihatkan Bapak ini foto waktu pernikahan. Iya, foto waktu pernikahan tahun 67. Iya. Yang dalam satu acara, kan dasarnya saya pakaian Bugis. Ini di rumah istri ini pakaian Minang gitu kan, istri saya orang Minang gitu. Jadi itu. Jadi 50 tahun berumah tangga itu dan rukun Pak, itu resepnya apa Pak supaya bisa ditulurkan kepada keluarga muda kita Pak? Iya, di samping saling membutuhkan, saling mencintai juga harus ada semacam pembagian tugas sebenarnya. Yang tidak saling, kita tahu tapi tidak mencampuri. Contohnya saya pekerjaan sejak pengusaha ataupun di pemerintahan, itu istri saya tidak banyak mencampuri. Ya, tidak banyak, malah tidak akan mencampuri apa yang saya kerjakan di pemerintahan. Sebagian besar istri saya tidak tahu, terkecuali dia baca di koran atau apapun. Tapi begitu juga mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, saya tidak campur. Rumah ini makan apa hari ini terserah istri saya yang baik. Dia tahu apa yang saya suka. Contohnya anak mau di sekolah di mana itu urusan ibu semua. Rumah mau dicat apa warnanya itu urusan keluarga, tidak masalah mencampuri. Tapi saling memahami, saling mengerti, sehingga kita tidak bertengkar apa yang saya kerjakan. Saya tidak pernah berselisih apa istri saya kerjakan, tapi saling membutuhkan kita. Jadi itu kunci ya, keharmonisan rumah tangga. Harmonisan, saling membutuhkan, Ya. saling membutuhkan. Saya butuh istri saya butuh saya, dan saling mengerti. Anak-anak tentu juga kita didik sebaik mungkin dan melanjutkan. Kalau saya karena dasar saya sebagai pengusaha melanjutkan usaha, malah anak-anak itu menghidupi kami ini contohnya, atau keluarga saya, adik saya, itu baru terjadi harmoni dalam keluarga. Pak JK, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, saudara. Terima kasih. Pemirsa, demikian wawancara saya dengan Bapak Yusuf Kala dalam special interview with Claudius Bukan.